Ia menertawakanku sebagai istri yang tak punya apa-apa dan hanya menumpang hidup. Padahal istana megah tempatnya berdiri malam ini dibangun sepenuhnya atas namaku. Dan esok, akan kusaksikan kesombongan itu runtuh bersama seluruh dunia mewah yang ia banggakan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom Grand Crystal, satu dari sekian banyak aset di bawah bendera perusahaan milik Novi, memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah berusaha menandingi kilau berlian imitasi yang dipaksakan Arya untuk ia kenakan malam itu. Novi berdiri tegak, membiarkan jemari suaminya mencengkeram pinggangnya dengan posesif, bukan sebagai tanda cinta, melainkan sebagai pernyataan kepemilikan. Setiap kali Arya tertawa lebar menanggapi pujian teman-teman lamanya, Novi merasakan denyut nyeri di balik dadanya. Sisa dari pertengkaran kecil di mobil tadi mengenai pilihan sepatunya yang dianggap Arya kurang berkelas untuk mendampingi seorang direktur sepertinya. Kalian lihat sendiri, kan? Menjadi pria sukses itu tidak mudah, tapi menjaga penampilan istri agar tetap terlihat layak di depan publik jauh lebih menantang. Ujar Arya dengan nada berkelakar yang disambut tawa renyah dari lingkaran pria berjas mahal di hadapan mereka. Novi menarik napas perlahan, menjaga otot wajahnya agar tetap membentuk senyuman tipis yang sempurna. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Arya selalu punya cara untuk meninggikan dirinya sendiri dengan menginjak fondasi yang sebenarnya dibangun oleh orang lain. Jangan terlalu merendah, Arya. Novi cantik sekali malam ini. Kamu pasti sangat memanjakannya, sahut salah satu rekan Arya, seorang pria bernama Doni yang tampak terkesan dengan gaun satin hitam yang membalut tubuh Novi. Arya menyesap champagne dari gelasnya. Matanya berkilat dengan kesombongan yang meluap-luap. Memanjakan? Oh, tentu saja. Novi ini adalah definisi istri yang paling beruntung di dunia. Dia tidak perlu memikirkan cicilan, tidak perlu tahu bagaimana cara kerja bursa saham, bahkan mungkin lupa cara mengetik laporan kerja. Tugasnya hanya satu, menghabiskan jatah bulanan yang saya berikan dan memastikan rumah wangi saat saya pulang. Tawa kembali pecah. Novi merasakan remasan tangan Arya di pinggangnya menguat, seolah sedang memamerkan sebuah trofi yang ia beli dengan harga murah. Yah, jujur saja, lanjut Arya. Suaranya naik satu oktav agar terdengar oleh meja sebelah. Kalau bukan karena saya yang menariknya dari kehidupan lamanya yang serba terbatas itu, Novi mungkin masih jadi karyawan biasa yang harus berdesakan di kereta setiap pagi. Bisa dibilang, dia ini hanya numpang hidup di atas keberhasilan saya. Tapi tidak apa-apa. Sebagai suami yang bertanggung jawab, saya rasa memberi tumpangan mewah untuk istri adalah bagian dari amal ibadah, bukan? Dina, sahabat Novi yang berdiri tak jauh dari sana, tampak mengepalkan tangan. Dina adalah satu-satunya orang di ruangan itu, selain Novi dan staf gedung, yang tahu bahwa gedung megah yang mereka pijak saat ini, beserta seluruh sistem operasionalnya, adalah milik Novi secara mutlak. Dina hampir saja melangkah maju untuk memprotes. Namun tatapan mata Novi yang tenang namun tajam menahannya. Novi menggeleng samar, memberi isyarat agar sahabatnya itu tetap diam. Bagi Novi, luka emosional yang ditorehkan Arya malam ini bukanlah hal baru, namun derajatnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya saat mendengar kata, numpang hidup, keluar dari mulut pria yang modal usaha pertamanya ia berikan dari tabungan pribadinya secara rahasia. Arya benar-benar telah melupakan akarnya. Ia telah menelan bulat-bulat narasi palsu yang ia ciptakan sendiri tentang pria yang sukses dari nol. Tiba-tiba, dari arah pintu VIP, muncul Pak Hendra, manajer operasional gedung yang sudah bekerja untuk Novi selama 8 tahun. Pak Hendra berjalan dengan langkah tegap, memegang map kulit yang berisi laporan harian. Saat matanya menangkap sosok Novi di kerumunan, langkahnya sempat melambat. Ia secara otomatis menegakkan punggung, bersiap untuk memberikan penghormatan resmi sebagaimana protokol yang selalu ia jalankan terhadap pemilik perusahaan. Namun, Arya yang melihat kedatangan Pak Hendra justru melambai dengan angkuh. Hei, Pak Manajer, kemari sebentar. Tolong pastikan pendingin ruangan di sudut sana diperbaiki. Teman-teman saya mulai merasa gerah.
Pak Hendra berhenti. Matanya beralih dari Arya ke arah Novi. Ada kebingungan dan rasa tidak senang di wajah pria tua itu melihat bagaimana bosnya diperlakukan seperti pajangan oleh pria yang ia tahu hanyalah suami pemilik. Pak Hendra memberikan kode hormat yang sangat halus, sebuah anggukan dalam yang hanya ditujukan khusus untuk Novi, sebelum akhirnya menatap Arya dengan wajah datar dan dingin. Saya akan meminta staf melakukannya, Pak. Jawab Pak Hendra singkat, tanpa sedikit pun nada hormat yang biasanya ia berikan pada tamu penting. Arya mendengus, merasa sedikit tersinggung dengan sikap dingin Pak Hendra, namun ia segera mengabaikannya dan kembali sibuk membual tentang rencana pembelian properti barunya di Bali, yang sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh Novi melalui pengacara pribadinya, Bagas. Novi menatap wajah Arya dari samping. Pria itu tampak begitu bercahaya di bawah lampu kristal. Begitu bangga dengan dunia yang sebenarnya tidak ia miliki. Rasa sakit di hati Novi perlahan berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Ia teringat bagaimana ibunya, Santi, selalu menekan Novi agar terus memberikan uang tambahan karena Arya sudah bekerja terlalu keras untukmu. Semua kebohongan ini, semua penghinaan ini, seolah mencapai titik jenuh malam itu. Senyum Novi melebar. Namun kali ini ada binar yang berbeda di matanya. Ia bukan lagi tersenyum karena sabar, melainkan karena ia baru saja membuat sebuah keputusan besar di dalam kepalanya. Mas, bisik Novi lembut di telinga Arya, menghentikan bualan suaminya sejenak. Apa? Kamu mau minta tambah uang belanja setelah melihat perhiasan teman-teman saya? Tanya Arya kasar, masih dengan nada sombongnya. Novi mengelus lengan jas Arya yang mahal. Jas yang dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan Novi. Bukan. Aku hanya berpikir. Kamu benar. Aku sudah terlalu lama numpang hidup padamu. Mungkin sudah saatnya aku mencoba berdiri di atas kakiku sendiri. Mulai besok. Arya tertawa meremehkan. Tidak menangkap nada ancaman dalam suara istrinya. Baguslah kalau kamu sadar diri. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. Novi. Tanpa saya, kamu itu bukan siapa-siapa di kota ini. Novi tidak membantah. Ia melepaskan tangan Arya dari pinggangnya dengan gerakan halus namun tegas. Ia berjalan menjauh menuju sudut ruangan yang lebih sepi, mengeluarkan ponselnya, dan mengirimkan satu pesan singkat kepada Bagas, asisten pribadinya. Bagas, siapkan dokumen pembatalan kuasa hukum dan akses perbankan atas nama Arya mulai jam 8 pagi besok. Tarik semua fasilitas perusahaan yang dia gunakan. Jangan ada pengecualian. Setelah mengirim pesan itu, Novi merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat, namun rasa sesak yang baru muncul. Ia tahu, mulai besok, perang akan dimulai. Ia tidak hanya akan menghadapi kemarahan Arya, tapi juga tekanan dari keluarga mertuanya yang parasit. Namun, melihat Arya yang masih tertawa di tengah kerumunan, tidak menyadari bahwa dunianya akan runtuh dalam hitungan jam, Novi merasa harga dirinya yang selama ini ia kunci rapat-rapat akhirnya mulai menemukan jalan untuk pulang. Malam itu, di bawah kemegahan gedung yang ia miliki sendiri, Novi menyadari satu hal, melepaskan sesuatu yang rusak memang sakit, namun mempertahankan sesuatu yang menghancurkan jiwa adalah kesalahan yang tidak boleh ia lanjutkan. Langkah kakinya terasa lebih berat saat meninggalkan ballroom, bukan karena ragu, melainkan karena ia tahu bahwa keputusan kecil ini akan menyeretnya ke dalam konflik yang jauh lebih besar dengan seluruh keluarga besar Arya. Layar ponsel di dalam tas tangan Novi bergetar pelan. Sebuah notifikasi singkat dari Bagas muncul di layar kunci. Instruksi diterima. Proses dimulai pukul 8 tepat. Selamat istirahat, Bu Novi. Novi menatap pesan itu sekilas sebelum mematikan layar, merasakan debaran jantung yang aneh. Perpaduan antara rasa takut yang dingin dan kepuasan yang mulai mekar. Di sampingnya, di dalam kabin mobil sedan mewah yang melaju membelah jalanan malam, Arya masih sibuk bersenandung kecil, sesekali memukul-mukul kemudi dengan irama riang seolah dunia baru saja bertekuk lutut di bawah kakinya. Kamu dengar tadi apa kata Pak Hendra? Arya bertanya tanpa menoleh. Suaranya penuh dengan nada kemenangan. Dia bahkan tidak berani menatap mataku lama-lama. Itu namanya wibawa, Novi. Orang-orang di gedung itu tahu siapa yang punya kuasa. Makanya, kalau aku sedang bicara di depan teman-temanku,
Kamu jangan memasang wajah datar begitu. Harusnya kamu bangga punya suami yang disegani manajer gedung sekelas Grand Crystal. Novi menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin. Ia tidak ingin mendebat. Ia tidak ingin memberitahu Arya bahwa Pak Hendra bersikap dingin karena merasa terhina melihat pemilik sah gedung itu diperlakukan seperti pajangan. Novi memilih untuk menyimpan energinya demi apa yang akan terjadi esok pagi. Mobil memasuki gerbang rumah mereka. Sebuah bangunan minimalis modern yang berdiri megah di kawasan elit. Rumah itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang Novi beli atas namanya sendiri. Namun ia membiarkan Arya percaya bahwa itu adalah hasil dari bonus besar yang Arya terima dari perusahaan yang sebenarnya dikendalikan Novi dari balik layar. Begitu pintu utama terbuka, aroma teh melati dan suara TV yang menyala menyambut mereka. Di ruang tengah, Bu Santi, ibu mertua Novi, duduk di sofa bludru sambil membolak-balik majalah gaya hidup kelas atas. Bu Santi tidak pernah tinggal di rumah ini secara permanen, namun ia sering datang tanpa dikabari, bertindak seolah ia adalah penguasa sah dari setiap jengkel properti tersebut. Baru pulang? Tanya Bu Santi tanpa mengalihkan pandangan dari majalah. Matanya langsung tertuju pada tas tangan yang ditenteng Novi. Baguslah, Arya. Ibu mau bicara. Arya segera menghampiri ibunya, mencium tangannya dengan takzim, dan duduk di sampingnya. Ada apa, Bu? Kok belum tidur? Bu Santi menutup majalahnya dengan suara keras. Ia menatap Novi yang baru saja hendak melangkah menuju tangga, lalu beralih pada Arya. Tadi ibu lihat iklan perhiasan dari koleksi terbaru di Mall Pusat. Ada satu kalung berlian yang sangat cocok untuk ibu pakai di arisan minggu depan. Harganya mungkin sekitar 150 juta. Ibu rasa, dengan jabatanmu sekarang, itu bukan angka yang besar, kan? Novi menghentikan langkahnya di anak tangga pertama. 150 juta. Itu adalah jumlah yang setara dengan biaya operasional salah satu cabang butiknya selama 1 bulan. Tentu saja, Bu. Nanti Arya aturkan. Jawab Arya tanpa ragu. Ia melirik Novi dengan tatapan memperingatkan, seolah-olah Novi akan melayangkan protes. Bu Santi tersenyum puas, lalu matanya menyipit saat menatap Novi. Novi, dengar ya, Ibu minta kamu jangan banyak menuntut macam-macam dulu bulan ini. Arya ini sedang di puncak karir. Dia butuh banyak dana untuk menjaga pergaulannya di kantor. Jangan karena kamu merasa sudah punya suami kaya, kamu jadi boros dan menghabiskan uang Arya untuk hal-hal tidak penting. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Tugasmu cuma mengatur rumah, bukan menguras dompet suami. Novi membalikkan badan, menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya tidak pernah meminta barang mewah dari Mas Arya, Bu. Alah, jangan berbohong. Bu Santi mencibir. Wajahnya tampak tidak senang. Rumah ini, mobil yang kamu pakai, baju-baju yang melekat di badanmu itu, semuanya dari keringat anak ibu. Kalau bukan karena Arya, kamu mungkin masih tinggal di rumah kontrakan sempit dan makan seadanya. Harusnya kamu itu tahu diri, layani Arya dengan baik, jangan cuma numpang hidup dan jadi beban. Novi merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu tiba-tiba lenyap. Selama 3 tahun pernikahan, ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Ia membayar semua tagihan kartu kredit Bu Santi secara diam-diam melalui rekening pribadinya agar Arya tidak merasa terbebani. Ia mengirimkan paket makanan mewah setiap minggu ke rumah mertuanya. Namun, semua kebaikan itu justru menjadi bumerang. Karena Novi terlalu rapi menyembunyikan kekuatannya, mereka menganggapnya sebagai tanah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Mas Arya setuju dengan apa yang ibu katakan? Tanya Novi pelan. Matanya menatap langsung ke arah suaminya. Arya menghela napas, tampak terganggu karena kenyamanannya terusik. Sudahlah, Novi. Apa yang ibu bilang itu benar. Meski mungkin bahasanya agak tajam. Kamu harus paham posisimu. Aku lelah bekerja seharian. Dan sekarang kamu malah mau mempermasalahkan nasihat ibu? Masuklah ke kamar. Jangan merusak suasana hatiku setelah pesta yang hebat tadi. Novi terdiam. Ia menatap 2 orang di depannya itu, suami yang ia cintai dan ibu mertua yang ia hormati, dan menyadari bahwa mereka tidak melihatnya sebagai manusia,
melainkan sebagai objek pelengkap yang tidak memiliki suara. Kebaikan yang selama ini ia berikan bukanlah sebuah jembatan kasih sayang, melainkan lubang galian yang kini ia gunakan untuk mengubur harga dirinya sendiri. Cukup, batin Novi. Kalian menganggapku lemah karena aku memilih untuk bersikap lembut. Kalian menganggapku tidak punya apa-apa karena aku tidak suka memamerkan segalanya. Tanpa sepatah kata pun, Novi melanjutkan langkahnya menaiki tangga. Di dalam kamar, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melepaskan anting-antingnya, lalu meraih ponselnya kembali. Tangannya bergerak cepat membuka aplikasi perbankan bisnisnya. Ia melihat daftar akun tambahan yang ia berikan kepada Arya dan Bu Santi selama ini. Akun-akun yang saldo bulanannya selalu ia isi secara otomatis dari rekening induknya. Dengan gerakan yang pasti dan tanpa ragu, Novi menekan menu pengaturan akses. Hanya butuh beberapa ketukan untuk mengubah status akses tersebut menjadi ditangguhkan. Novi tahu risikonya. Esok pagi, saat Arya mencoba membayar sarapan mewahnya atau saat Bu Santi mencoba menggesek kartu untuk kalung impiannya, badai besar akan menghantam rumah ini. Namun, rasa sakit di hatinya akibat penghinaan di pesta dan sindiran di ruang tengah tadi jauh lebih besar daripada ketakutannya akan konflik yang akan datang. Ia baru saja melakukan satu keputusan berisiko, memutuskan aliran oksigen finansial mereka tanpa peringatan. Novi membaringkan tubuhnya di kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa sebagai istri yang tertindas. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja menarik kembali mahkota yang sempat ia pinjamkan kepada orang-orang yang salah. Besok, drama yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan Novi memastikan bahwa kali ini, ia yang akan memegang naskahnya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak memberikan kehangatan bagi Novi. Sebaliknya, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang menuntutnya untuk segera bergerak. Sisa ketegangan dari malam sebelumnya, saat ia menekan tombol "tangguhkan" di aplikasi perbankannya, masih meninggalkan rasa dingin yang menetap di ujung jari-jarinya. Ia melihat Arya sudah rapi dengan setelan jas buatan penjahit ternama, menyisir rambutnya dengan angkuh di depan cermin seolah-olah dunia masih berputar di bawah kendalinya. "Aku berangkat dulu. Jangan lupa, pastikan ibu dapat kalungnya hari ini." "Aku tidak mau mendengar dia mengeluh lagi soal menantunya yang pelit," ujar Arya tanpa menoleh, menyemprotkan parfum mahal yang aromanya memenuhi ruangan. Novi hanya mengangguk kecil, duduk di tepi ranjang sambil meremas ponselnya. Ia membiarkan Arya pergi dengan delusinya. Ada sebuah pertemuan bisnis yang harus Novi hadiri di sebuah lounge eksklusif di pusat kota. Sebuah pertemuan yang sengaja ia atur di dekat kantor Arya untuk memantau situasi secara langsung. 2 jam kemudian, Novi duduk di sudut lounge yang remang namun elegan. Ia baru saja menyelesaikan koordinasi singkat dengan salah satu mitra bisnisnya ketika sekelompok orang masuk dengan tawa yang riuh. Di tengah kelompok itu, ada Arya. Ia tampak sangat dominan, dikelilingi oleh 3 rekan kantornya dan seorang wanita muda yang penampilannya sangat kontras dengan kesederhanaan Novi. Wanita itu bernama Maya. Dari cara dia menatap Arya, penuh kekaguman yang dibuat-buat dan tangan yang sesekali menyentuh lengan jas Arya, Novi langsung tahu bahwa Maya adalah tipe wanita ambisius yang sedang mencari pijakan melalui pria yang dianggapnya berkuasa. Maya adalah rekan kerja Arya yang baru bergabung 6 bulan lalu, dan dalam waktu singkat, ia telah menjadi pendengar setia bagi bualan-bualan Arya. "Mas Arya ini memang luar biasa." Suara Maya terdengar manja, cukup keras untuk sampai ke telinga Novi yang terhalang pilar marmer. Bisa mengelola proyek sebesar ini sambil tetap menikmati hidup mewah. "Aku jadi penasaran, apa rahasianya?" Arya tertawa, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gaya seorang raja. "Rahasianya sederhana, Maya. Kamu hanya perlu tahu cara menempatkan diri dan memiliki aset yang tepat. Ngomong-ngomong, kalian semua tampak lelah dengan tekanan kantor minggu ini. Bagaimana kalau bulan depan kita liburan ke Bali? Aku punya villa pribadi di Uluwatu. Pemandangannya langsung ke samudra. Sangat privat. Kita bisa mengadakan pesta kecil di sana."
Rekan-rekan Arya bersorak antusias. Namun, di sudut ruangan, jantung Novi seolah berhenti berdetak. Villa di Uluwatu itu adalah tempat suci baginya. Itu adalah bangunan yang ia dirikan sebagai bentuk penghormatan untuk almarhum ayahnya, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu sendirian untuk mencari ketenangan di tengah tekanan bisnis. Arya hampir tidak pernah menginjakan kaki di sana karena menganggap lokasinya terlalu jauh dari keramaian. Tapi sekarang, pria itu menjadikannya sebagai alat untuk memikat rekan kerjanya, dan Maya. Villa pribadi? Wah, Mas Arya benar-benar sultan, ya. Puji Maya dengan mata berbinar. Pasti istri Mas Arya sangat senang punya fasilitas seperti itu. Arya mendengus remeh, menyesap kopinya dengan gaya meremehkan. Istriku? Novi bahkan tidak tahu nilai estetik dari tempat itu. Baginya, itu cuma bangunan. Dia lebih suka diam di rumah. Jadi tidak masalah kalau aku memakainya untuk menjamu teman-teman yang lebih bisa menghargai kemewahan seperti kalian. Rasa sakit yang dirasakan Novi semalam kini menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara namun dingin. Ini bukan lagi soal uang atau harga diri yang diinjak di depan publik. Ini adalah soal pengkhianatan terhadap ruang pribadinya. Arya telah melintasi batas yang tidak bisa dimaafkan. Ia tidak hanya menggunakan uang Novi, tapi ia mulai memperdagangkan memori dan privasi Novi demi sebuah pengakuan semu. Novi bangkit dari duduknya dengan gerakan yang sangat tenang. Ia tidak menghampiri meja Arya. Ia tidak ingin membuat keributan yang akan membuat Arya merasa menjadi pusat perhatian. Dengan langkah pasti, ia berjalan keluar dari lounge tersebut, menuju mobilnya yang terparkir di area VIP. Di dalam mobil, Novi menarik napas panjang, mencoba menstabilkan tangannya yang sedikit gemetar. Ia membuka kontak di ponselnya dan menekan nama Bagas. Halo, Bagas. Suara Novi terdengar datar namun penuh otoritas. Iya, Bu Novi? Saya sedang menyiapkan laporan untuk penangguhan akun tadi pagi. Jawab Bagas dari seberang telepon. Ubah rencananya. Bagas. Jangan hanya menangguhkan akun. Novi menjeda. Matanya menatap tajam ke arah gedung kantor Arya yang menjulang tinggi di depannya. Siapkan seluruh berkas pencabutan kuasa hukum atas nama Arya. Cabut haknya untuk menandatangani dokumen apapun atas nama aset-asetku. Aku juga ingin kamu menyiapkan surat perintah pengosongan fasilitas kantor yang dia gunakan, termasuk mobil dinas yang sebenarnya adalah aset perusahaanku. Bagas terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan kecepatan eskalasi keputusan bosnya. Semuanya, Bu, ini akan berdampak sangat besar pada posisi Pak Arya di kantornya besok. Persis. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dia sebut numpang hidup. Jangan ada celah. Dan satu lagi, pastikan penjaga di Villa Uluwatu mengganti seluruh kode akses sore ini. Jika Arya datang ke sana tanpa izin tertulis dariku, minta mereka mengusirnya secara hukum. Baik, Bu. Saya akan segera menyusun berkasnya. Apakah Ibu ingin saya mengirimkan notifikasi resmi kepada Pak Arya malam ini? Novi terdiam, melihat Arya keluar dari lounge melalui kaca spion, masih tertawa bersama Maya. Tidak, biarkan dia menikmati malam terakhirnya di istananya. Kirimkan semuanya tepat jam 8 pagi besok, langsung ke meja kantornya dan tembusan ke bagian HRD perusahaannya. Novi memutus sambungan telepon. Ia menyandarkan punggungnya, merasakan tekanan batin yang luar biasa. Memutus akses finansial adalah satu hal, namun menghancurkan karir dan harga diri suaminya secara sistematis adalah keputusan yang berisiko besar bagi reputasi keluarganya juga. Ia tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Pernikahannya mungkin akan hancur menjadi debu, dan ia akan menghadapi badai dari segala arah, termasuk dari Bu Santi yang pasti akan merongrongnya seperti singa lapar. Namun, saat ia teringat wajah manja Maya dan tawa meremehkan Arya soal vilanya, keraguan itu sirna. Novi menyalakan mesin mobil, meninggalkan area itu dengan perasaan berat yang kini bercampur dengan tekad baja. Ia baru saja menarik pelatuknya. Dan besok, ia akan menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan Arya runtuh bersama dunia palsu yang selama ini pria itu banggakan. Malam merayap lambat di kediaman mewah yang hening,
Namun bagi Novi, kesunyian itu justru terasa bising oleh gema percakapannya dengan Bagas di telepon tadi siang. Ia duduk di ruang tengah yang luas, membiarkan lampu temaram menyelimuti sosoknya. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan grafik real-time penarikan akses finansial yang mulai berdampak sistematis. Ada rasa puas yang dingin saat melihat status gagal pada beberapa transaksi yang mencoba menembus sistem pusat perusahaannya. Namun, di balik kepuasan itu, ada lubang besar di ulu hatinya. Menghancurkan dunia pria yang masih berstatus suaminya ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada sisa-sisa kenangan masa lalu yang sesekali mencoba menariknya kembali ke dalam rasa iba. Novi segera menepis perasaan itu saat bayangan Arya yang tertawa bersama Maya di lounge tadi siang kembali melintas. Pengkhianatan bukan hanya soal orang ketiga, melainkan tentang bagaimana Arya dengan teganya menjajakan harga diri dan kerja keras Novi sebagai miliknya sendiri. Di sisi lain kota, di dalam restoran Prancis berbintang 5 yang aromanya dipenuhi wangi truffle dan anggur mahal, Arya sedang berada di puncak egonya. Ia baru saja memesan botol anggur kedua untuk mengesankan Maya, yang sepanjang malam tidak berhenti melayangkan pujian tentang betapa berkuasanya Arya dalam mengatur proyek-proyek besar. Mas Arya ini benar-benar visioner. Tidak banyak pria yang di usia semuda ini sudah memiliki segalanya. Karir, properti, dan wibawa. Ucap Maya dengan nada manja. Jemarinya mengelus pinggiran gelas kristal dengan gerakan yang sengaja dibuat memikat. Arya tersenyum lebar, merasa seolah ia adalah penguasa Jakarta malam itu. Semua itu soal mentalitas. Maya, kamu harus berani bermimpi besar dan mengambil apa yang seharusnya jadi milikmu. Bagiku, uang hanyalah angka untuk membeli kenyamanan. Saat jamuan mewah itu berakhir, seorang pelayan datang membawa nampan kecil berisi tagihan yang angkanya cukup untuk membeli motor baru. Dengan gerakan teatrikal yang angkuh, Arya mengeluarkan dompet kulit buayanya dan menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam metalik. Kartu limitless yang selama ini menjadi simbol statusnya, yang sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening induk perusahaan Novi. Ini, ujar Arya pendek, tanpa melihat jumlah tagihannya. Pelayan itu membawa kartu tersebut ke meja kasir. Sementara Arya kembali asyik menggoda Maya tentang rencana liburan mereka ke Bali. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah ragu dan gelagat yang tidak nyaman. Mohon maaf, Bapak Arya. Transaksinya ditolak oleh sistem. Bisik pelayan itu dengan suara rendah, berusaha menjaga privasi tamu. Tawa Arya terhenti seketika. Ditolak? Jangan bercanda. Kamu tahu ini kartu apa? Coba lagi. Mungkin mesinmu yang rusak. Pelayan itu mengangguk patuh dan mencoba kembali. Maya mengamati dengan kening berkerut, mulai merasakan perubahan suasana. Untuk kedua kalinya, pelayan itu kembali dengan hasil yang sama. Tetap tidak bisa, Pak. Keterangannya, akses ditangguhkan oleh pemilik akun utama. Apakah ada kartu lain yang bisa kami gunakan? Wajah Arya berubah merah padam. Kata-kata, pemilik akun utama, menghantam telinganya seperti tamparan keras. Di depan Maya, harga dirinya seolah rontok ke lantai restoran. Ia merogoh dompetnya dengan gugup, mengeluarkan kartu kredit lain dari bank yang berbeda, kartu yang biasanya ia gunakan untuk keperluan pribadi kecil. Namun, saat digesek, hasilnya tetap sama. Saldo tidak mencukupi. Ada masalah, Mas? Tanya Maya. Nadanya kini kehilangan sedikit kemanjaannya, berubah menjadi nada interogasi yang halus. Hanya masalah teknis perbankan biasa. Sepertinya pihak bank sedang melakukan audit rutin. Dalih Arya sambil berkeringat dingin. Ia akhirnya terpaksa mengeluarkan uang tunai darurat dari dompetnya dan beberapa kartu debit yang saldonya pas-pasan untuk menutupi tagihan tersebut. Malam yang seharusnya berakhir dengan kemenangan, justru ditutup dengan kecanggungan yang luar biasa saat Arya mengantar Maya pulang dengan suasana kabin mobil yang mendadak senyap. Novi mendengar suara mobil Arya memasuki garasi sekitar pukul 11 malam. Ia segera mematikan tabletnya dan menggantinya dengan sebuah buku motivasi lama yang ia ambil dari rak. Ia mengatur napasnya, memasang kembali topeng, istri penurut, yang sudah ia kenakan selama bertahun-tahun. Arya masuk ke rumah dengan langkah kasar.
Ia membanting kunci mobil di atas meja marmer, menciptakan denting keras yang memecah keheningan. Wajahnya terlihat kusut dan penuh amarah yang tertahan. "Novi," panggilnya dengan suara meninggi. Novi mendongak dari bukunya, menatap Arya dengan ekspresi tenang dan bingung yang dibuat-buat. "Iya, Mas? Kok baru pulang? Kamu terlihat capek sekali." Arya menghampirinya, berdiri menjulang di depan Novi. "Kenapa kartu-kartu kreditku tidak bisa dipakai? Tadi aku di restoran dan dipermalukan di depan rekan bisnisku karena transaksinya ditolak. Apa kamu lupa membayar tagihannya?" Novi menutup bukunya perlahan, lalu menghela napas panjang seolah ia sedang menanggung beban yang berat. "Aduh, Mas, maafkan aku. Sebenarnya aku ingin bicara soal ini sejak tadi sore, tapi kamu terlihat sangat sibuk." "Bicara apa?" bentak Arya. Novi berdiri, menyentuh lengan jas Arya dengan lembut, namun Arya menepisnya. Novi tidak tersinggung, ia justru menikmati setiap detik kepanikan suaminya. Beberapa aset dan aliran dana dari perusahaan pusat sedang mengalami kendala hukum, Mas. Sepertinya ada audit besar-besaran dari pihak otoritas keuangan, karena ada laporan ketidaksesuaian data. Bagas bilang, untuk sementara semua akses harus dibekukan agar tidak memperumit pemeriksaan. Arya tertegun. "Audit? Ketidaksesuaian data apa maksudmu?" "Aku kurang paham detail teknisnya. Mas, kamu kan tahu, aku ini cuma numpang hidup, dan tidak mengerti soal bursa saham atau urusan kantor yang rumit seperti yang kamu bilang semalam," ujar Novi dengan nada polos yang menyengat jika Arya benar-benar menyimaknya. "Tapi karena itu, mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita harus mulai hidup hemat. Dana cair kita sangat terbatas sekarang." Arya terduduk di sofa, memijat pelipisnya. Pikirannya melayang pada janji-janjinya kepada Maya, pada cicilan barang-barang mewahnya, dan pada tuntutan ibunya, Bu Santi. "Hemat? Kamu gila. Aku punya reputasi yang harus dijaga." "Aku mengerti, Mas. Tapi daripada kita berurusan dengan hukum, lebih baik kita bersabar, kan? Mungkin Mas bisa mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, membatalkan rencana-rencana liburan atau makan malam mewah di luar," saran Novi dengan nada penuh perhatian. Novi melihat kilat kebencian sekaligus ketakutan di mata Arya. Bagi Arya, hidup hemat adalah sebuah penghinaan. Namun bagi Novi, ini adalah awal dari pendidikan moral yang pahit. Novi berbalik menuju dapur untuk mengambilkan air minum, memunggungi Arya agar suaminya tidak melihat senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Namun, saat ia menuangkan air, sebuah pikiran baru merayap di benaknya. Keputusan untuk memblokir akses finansial ini adalah langkah pertama yang berisiko tinggi. Jika Arya mulai menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa audit itu hanyalah rekayasanya melalui Bagas, kemarahan Arya bisa menjadi fisik atau ia bisa mencoba melakukan tindakan nekat lainnya. Novi meremas gelas di tangannya. Tekanan batinnya meningkat. Ia harus terus bersandiwara di dalam rumah yang kini terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Ia memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani esok hari. Ia akan mendatangi kantor Arya dan memastikan bahwa status yang selama ini diagung-agungkan suaminya mulai digerogoti dari dalam. "Ini minumnya. Mas, sabar ya, semuanya pasti ada jalan keluarnya," ucap Novi sambil meletakkan gelas di depan Arya, memulai langkah kecil namun mematikan menuju keruntuhan dunia palsu suaminya. Suara bel rumah yang ditekan berulang-ulang dengan kasar memecah keheningan pagi di kediaman Novi. Bunyinya seperti rentetan tembakan yang menuntut perhatian segera. Novi, yang baru saja selesai menyesap teh tawarnya di meja makan, sudah bisa menduga siapa yang datang. Tidak ada orang lain yang berani mengusik ketenangannya dengan cara seprovokatif itu selain Ibu Santi. Begitu pintu utama dibuka, sosok Ibu Santi langsung merangsek masuk tanpa permisi. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal kini tampak retak oleh kemarahan. Ia mengacungkan ponselnya tepat di depan wajah Novi, seolah benda elektronik itu adalah senjata tajam. "Apa-apaan ini, Novi? Kenapa uang bulananku belum masuk? Dan kenapa kartu yang diberikan Arya ditolak saat aku mau membayar deposit kalung di toko perhiasan tadi pagi?"
Kamu tahu betapa malunya aku di depan pemilik toko itu. Suara Ibu Santi melengking, memantul di dinding-dinding marmer ruang tamu yang dingin. Novi mundur satu langkah, menjaga jarak fisik namun tetap mempertahankan tatapan matanya yang tenang. Selamat pagi, Bu. Mas Arya mungkin sedang sibuk di kantor. Seperti yang saya katakan pada Mas Arya semalam, keuangan keluarga kami sedang dalam penyesuaian. Penyesuaian apa? Jangan membohongiku dengan istilah-istilah kantormu itu. Ibu Santi berteriak. Napasnya memburu. Arya itu direktur. Dia punya banyak uang. Ini pasti gara-gara kamu, kan? Kamu yang sengaja menghasut Arya agar memotong jatah ibunya sendiri. Novi menghela napas. Sebuah gerakan yang disengaja untuk memancing emosi mertuanya lebih jauh tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar. Saya tidak pernah menghasut Mas Arya, Bu. Saya justru yang paling khawatir dengan kondisi ini. Bohong. Sejak awal aku sudah tidak setuju Arya menikah dengan perempuan sepertimu. Kamu itu pembawa sial. Ibu Santi menunjuk hidung Novi dengan telunjuk yang gemetar. Lihat saja, sejak menikah denganmu, karir Arya memang naik, tapi sekarang tiba-tiba ada audit, ada masalah keuangan. Itu tandanya auramu tidak cocok dengan kesuksesan anakku. Kamu itu cuma benalu. Novi, kamu cuma numpang hidup di istana yang dibangun anakku dengan darah dan keringat. Tapi bukannya membawa keberuntungan, kamu malah menguras rezekinya. Kata-kata, pembawa sial, dan benalu, itu menghantam Novi lebih keras daripada yang ia duga. Ada bagian dari dirinya yang masih merasa sakit, bukan karena ia percaya pada omong kosong itu, melainkan karena ia menyadari betapa dalam kebencian yang dipelihara wanita ini kepadanya. Selama bertahun-tahun, Novi adalah orang yang diam-diam melunasi hutang-hutang judi online Ibu Santi, yang membayar biaya perjalanan mewahnya ke luar negeri, dan yang memastikan wanita itu selalu tampil mentereng di lingkungan sosialnya. Semua itu dilakukan Novi atas nama pengabdian kepada suami. Kini, melihat wajah Ibu Santi yang merah padam karena keserakahan yang tak terpenuhi, Novi merasa muak. Namun, ia tidak membalas. Ia memilih untuk tetap diam, membiarkan Ibu Santi terus mengeluarkan cercaan hingga wanita itu merasa lelah dan akhirnya pergi menuju kantor Arya untuk mengadu. Begitu mobil Ibu Santi meninggalkan halaman, ketenangan Novi kembali, namun kali ini dengan urgensi yang berbeda. Ia menoleh ke arah tangga, menatap ke lantai atas di mana kamar utamanya berada. Keputusan semalam untuk memblokir akses finansial barulah awal. Sekarang, ia harus mengamankan apa yang benar-benar miliknya sebelum badai besar benar-benar meruntuhkan rumah ini. Novi merogoh ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Bagas, kirimkan mobil box tanpa logo perusahaan ke pintu belakang sekarang juga. Pastikan orang-orangmu bisa bekerja dengan sangat tenang. Baik, Bu. Saya sudah bersiap di dekat kompleks. Jawab Bagas sigap. Selama 3 jam berikutnya, Novi bekerja dengan efisiensi seorang komandan perang. Ia tidak mengambil perabotan besar. Ia hanya fokus pada barang-barang berharga yang asli, koleksi perhiasan warisan ibunya yang selama ini ia simpan di brankas tersembunyi, dokumen asli kepemilikan saham perusahaan, sertifikat tanah Grand Crystal, serta beberapa lukisan koleksi pribadinya yang bernilai miliaran rupiah. Ia mengganti perhiasan asli di kotak pajangannya dengan replika berkualitas tinggi yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari sebagai langkah antisipasi. Ia tahu, dalam kemarahan dan keputusasaannya kelak, Arya atau Ibu Santi mungkin akan mencoba menjarah barang-barangnya untuk dijual. Sambil mengepak barang, batin Novi bergejolak. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam kotak adalah kepingan hidupnya yang ia tarik keluar dari rumah ini. Ia melihat foto pernikahannya dengan Arya yang terpajang di lorong. Di foto itu, mereka tampak sangat bahagia. Namun sekarang, ia menyadari bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas fondasi kebohongan di mana ia harus terus-menerus merendah agar ego Arya bisa menjulang tinggi. Aku bukan pembawa sial, Bu Santi. Batin Novi sambil mengunci kotak terakhir. Aku adalah sumber kehidupan di rumah ini. Dan hari ini, aku membawa pergi semua kehidupan itu. Bagas dan 2 orang kepercayaannya bekerja dengan sangat cepat,
memindahkan kotak-kotak itu ke dalam mobil box melalui pintu belakang yang tersembunyi dari pandangan tetangga. Novi mengawasi setiap prosesnya dengan dada yang terasa sesak namun lega. Semua sudah masuk, Bu. Kita langsung menuju apartemen rahasia. Tanya Bagas sambil menyeka keringat di dahinya. Iya. Pastikan tidak ada yang membuntuti. Dan Bagas mulai sore ini, aktifkan penjagaan di kantor. Saya rasa Mas Arya akan melakukan sesuatu yang nekat setelah bertemu dengan ibunya hari ini. Instruksi Novi. Setelah mobil box itu pergi, Novi kembali ke dalam rumah yang kini terasa asing dan kosong baginya, meski secara fisik perabotannya masih lengkap. Ia duduk di sofa ruang tengah, menunggu kepulangan Arya. Ia tahu, Arya akan pulang dengan kemarahan yang meluap setelah dihasut oleh ibunya. Tekanan batin baru mulai merayap. Ia telah memindahkan harta fisiknya, namun ia masih harus tinggal di bawah atap yang sama dengan pria yang kini ia anggap sebagai musuh dalam selimut. Satu kesalahan kecil dalam sandiwaranya bisa berakibat fatal. Novi menyentuh saku celananya, merasakan kunci apartemen rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah simbol kebebasan sekaligus tanda bahwa ia telah resmi menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Malam ini, ia harus menghadapi Arya yang kemungkinan besar akan menuntut penjelasan lebih keras, atau mungkin mulai melakukan intimidasi fisik untuk mendapatkan kembali akses hartanya. Novi harus memutuskan, apakah ia akan terus berpura-pura menjadi istri yang bingung, atau mulai menunjukkan sedikit taringnya untuk melihat reaksi Arya? Keputusan kecil itu berisiko memicu ledakan lebih awal dari yang ia rencanakan. Namun Novi tahu, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya dihina sebagai pembawa sial di rumah yang ia bangun sendiri. Malam di kediaman itu terasa jauh lebih dingin setelah kotak-kotak perhiasan dan dokumen penting berpindah ke apartemen rahasia. Novi berdiri di balkon kamarnya, menatap bayangan dirinya di kaca pintu geser. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Seorang pemilik sah yang kini menyelinap di antara bayang-bayang untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari harga dirinya. Suara langkah kaki Arya yang kasar di lantai bawah terdengar seperti dentuman genderang perang yang mendekat. Setiap derit lantai kayu di rumah ini sekarang membawa getaran kecemasan yang baru. Ponsel Novi bergetar di saku gaun tidurnya. Sebuah pesan singkat dari Bagas masuk. Bu, saya sudah di titik aman. Mohon buka tautan audio yang saya kirimkan. Ini mendesak. Novi segera memasang earphone dan duduk di sudut gelap balkon, tersembunyi dari pandangan jika Arya tiba-tiba masuk ke kamar. Suara Bagas terdengar berat, penuh dengan nada profesionalitas yang biasanya diiringi oleh berita buruk. Bagas bukan sekadar pengacara baginya. Dia adalah penyeimbang batin yang memastikan Novi tidak bertindak gegabah di bawah tekanan emosional. Bu Novi, suara Bagas berbisik melalui sambungan terenkripsi. Informan saya di kantor Pak Arya baru saja memberi laporan. Pak Arya terlihat mendatangi sebuah kantor pembiayaan swasta sore tadi. Dia membawa sertifikat ruko permata di Blok B12. Dia mencoba menjaminkan aset itu untuk mendapatkan pinjaman tunai sebesar 2 miliar rupiah secara cepat. Novi memejamkan mata sesaat. Jantungnya berdenyut kencang. Ruko permata. Itu adalah ruko yang ia beli 2 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Namun karena kehati-hatian Bagas, sertifikat asli tetap disimpan di brankas perusahaan, sementara yang dipegang Arya hanyalah salinan resmi yang telah dimodifikasi secara hukum agar hanya bisa dipindah tangankan dengan tanda tangan basah Novi sebagai pemilik mutlak. Dia benar-benar melakukannya, Gas? Tanya Novi. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia mencoba menggadaikan aset yang bahkan bukan miliknya tanpa izin. Sepertinya dia terdesak. Bu, tagihan kartu kredit yang ibu bekukan. Tuntutan Ibu Santi untuk kalung berlian itu, ditambah janji-janjinya pada Maya, dia sedang mencari napas buatan. Masalahnya, tindakan menjaminkan dokumen yang tidak sah secara sepihak adalah penipuan. Jika dia menandatangani kontrak itu, dia masuk ranah pidana. Novi meremas pagar balkon. Sebagian dari dirinya, bagian yang dulu mencintai Arya dengan tulus, ingin berteriak dan menghentikan suaminya sebelum ia terperosok lebih dalam. Namun, bagian lain dari dirinya, bagian yang baru saja dihina sebagai pembawa sial dan istri numpang hidup, menahan hasrat itu. Jika ia menghentikan Arya sekarang,
Arya hanya akan menganggapnya sebagai penghalang kesuksesannya lagi. Arya tidak akan pernah belajar kecuali dunianya benar-benar runtuh oleh tangannya sendiri. Gas, ujar Novi setelah keheningan yang cukup lama. Biarkan dia. Ada jeda di seberang telepon. Bagas tampak ragu. Ibu yakin? Jika ini berlanjut, dia akan berurusan dengan penagih utang yang kasar dan kemungkinan laporan polisi dari pihak pembiayaan. Biarkan dia masuk ke dalam jebakannya sendiri, Bagas. Tegas Novi, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Jangan beri peringatan apapun. Pastikan saja manajer di kantor pembiayaan itu melakukan prosedur sesuai standar hukum. Jika Arya memalsukan tanda tanganku atau memanipulasi dokumen, biarkan dokumen itu tercatat secara sah sebagai bukti pelanggaran. Aku ingin dia sadar bahwa tanpa perlindunganku, kecerdasannya yang dia banggakan itu tidak lebih dari sekadar kecerobohan kriminal. Baik, Bu. Saya akan memantau dari jauh agar tidak ada aset lain yang terseret. Jawab Bagas sebelum memutus sambungan. Novi melepaskan earphone-nya. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah keputusan paling berisiko yang pernah ia ambil. Ia baru saja memberikan izin secara implisit bagi suaminya untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Secara emosional, Novi merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, menunggu dorongan terakhir untuk melompat. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Arya masuk dengan wajah yang terlihat jauh lebih segar daripada tadi sore. Ada binar kemenangan di matanya, seolah-olah ia baru saja menemukan harta karun tersembunyi. Ia tidak lagi marah-marah seperti saat kartu kreditnya ditolak. "Novi, kamu belum tidur?" tanya Arya. Nadanya mendadak melunak. Hampir terdengar manis, sebuah perubahan sifat yang justru membuat Novi waspada. "Belum, Mas. Aku hanya memikirkan soal penghematan yang kita bicarakan tadi," jawab Novi, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Arya berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang dengan gaya yang santai. "Oh, soal itu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sepertinya masalah audit di kantor akan segera selesai. Aku sudah menemukan solusi untuk menutupi beberapa pengeluaran mendesak. Jadi, kamu tidak perlu terlalu pelit lagi soal uang belanja atau keperluan ibu." Novi menatap suaminya. Pria ini baru saja menggadaikan masa depannya untuk sebuah sandiwara kemewahan yang fana, dan sekarang dia berbohong seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kesombongan Arya benar-benar telah membutakannya. "Solusi apa, Mas? Bukankah akses kita masih dibekukan?" pancing Novi. Arya mengibaskan tangan, tersenyum meremehkan. "Ada beberapa investasi pribadiku yang mulai cair. Kamu tidak akan mengerti urusan bisnis pria, Novi. Tugasmu cukup diam dan pastikan rumah ini tetap nyaman. Dan besok, aku mungkin akan pulang agak larut. Ada urusan penandatanganan kontrak penting." Novi merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Kontrak penting. Itu adalah kontrak yang akan menjebloskan Arya ke dalam penjara hutang. Novi tersenyum tipis, senyuman yang mengandung duka sekaligus ketegasan. "Baiklah kalau begitu, Mas. Aku harap investasimu berjalan lancar," ucap Novi pelan. Novi berbalik memunggungi Arya, berpura-pura mengatur bantal. Namun di dalam batinnya, tekanan baru mulai menghimpit. Dengan membiarkan Arya menandatangani dokumen itu besok, Novi secara resmi telah menjadi arsitek di balik kehancuran suaminya. Ia mulai mempertanyakan moralitasnya sendiri. Apakah ia sedang membalas dendam, atau sedang mendidik? Apakah tindakannya ini membuatnya menjadi lebih baik dari Arya, atau justru sama kejamnya? Malam itu, saat Arya tertidur lelap dengan mimpi-mimpi kosong tentang kekayaan, Novi terjaga dengan keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia memutuskan untuk mengirimkan pesan rahasia kepada Pak Hendra di Grand Crystal untuk menyiapkan sebuah acara, perayaan, kecil lusa nanti. Sebuah acara di mana ia berencana mengundang rekan-rekan kantor Arya, termasuk Maya. Ia akan membiarkan Arya merasa menang besok, sebelum meruntuhkan segalanya di depan semua orang yang ia coba buat terkesan. Tekanan batinnya mencapai puncak. Novi tahu bahwa setelah langkah ini, tidak akan ada lagi jalan pulang menuju kehidupan pernikahan yang normal. Ia telah memilih untuk menjadi hakim bagi suaminya sendiri. Pagi itu,
Langit di atas perumahan elit tersebut tampak mendung, seolah-olah semesta turut merasakan beratnya atmosfer di dalam rumah Novi. Di lantai 2, Novi berdiri di balik jendela besar yang tertutup rapat, memperhatikan halaman depannya. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah mendingin, namun ia tidak peduli. Matanya tertuju pada sebuah truk derek yang baru saja berhenti tepat di depan gerbang. Dua pria berseragam biru tua turun, membawa map tebal dan rantai pengait yang berkilau dingin tertimpa cahaya redup. Inilah awal dari badai yang sesungguhnya. Di bawah, Arya keluar dari pintu utama dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengenakan kemeja sutra berwarna marun, tangannya sibuk membetulkan jam tangan emasnya. Benda yang kemungkinan besar akan ia gadaikan juga jika ia tahu betapa tipisnya sisa napas finansialnya saat ini. Ia berencana menemui Maya untuk membicarakan detail liburan Bali, yang kemarin ia janjikan dengan angkuh. Namun, langkahnya terhenti seketika saat melihat truk derek itu. "Selamat pagi, Pak Arya. Kami dari pihak leasing yang ditunjuk oleh PT Arta Mandiri Jaya," ujar salah satu petugas dengan suara datar namun tegas. Novi bisa mendengar suara mereka dengan jelas melalui balkon yang sedikit terbuka. Ia menarik napas panjang, merasakan denyut nyeri di dadanya. PT Arta Mandiri Jaya adalah salah satu anak perusahaan holding miliknya. Secara administratif, mobil sedan sport seharga 2 miliar yang biasa dikendarai Arya adalah aset operasional perusahaan tersebut. "Leasing? Kalian gila ya? Mobil ini lunas," teriak Arya. Wajahnya memerah seketika. "Pasti ada kesalahan sistem. Pergi kalian dari sini sebelum saya panggil polisi." "Mohon maaf, Pak. Kami memiliki instruksi resmi dari pemilik sah kendaraan ini. Terjadi penyalahgunaan kontrak penggunaan aset perusahaan. Mobil ini ditarik kembali atas perintah direksi karena penggunaan di luar kepentingan dinas yang telah melampaui batas kebijakan." Petugas itu menyodorkan surat penarikan. Arya tidak membaca surat itu. Ia justru merobeknya di depan wajah petugas tersebut. "Direksi? Aku ini direktur di sana. Aku yang memegang kendali." Novi memejamkan mata. Kebohongan Arya telah mencapai level delusi yang mengerikan. Arya bahkan lupa bahwa ia hanya ditempatkan di posisi direktur operasional di salah satu cabang kecil sebagai bentuk dukungan Novi terhadap karir suaminya, tanpa hak kepemilikan saham sepeser pun. Tiba-tiba, Arya berbalik dan berteriak ke arah rumah. "Novi, turun kamu. Keluar." Novi meletakkan cangkirnya, mengembuskan napas panjang untuk menenangkan gemetar di tangannya, lalu berjalan turun dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar terlihat tenang. Begitu ia sampai di halaman, Arya langsung menyambar lengannya, mencengkeramnya dengan kasar hingga Novi meringis kecil. "Apa yang kamu lakukan? Hah?" bentak Arya di depan para petugas leasing yang kini menatap dengan canggung. "Kamu tidak becus ya mengurus administrasi rumah tangga? Kamu pasti lupa membayar iuran asuransi atau pajak kendaraan ini sampai orang-orang ini datang menagih. Aku sudah bilang berkali-kali, fokuslah sedikit kalau jadi istri. Jangan cuma tahu menghabiskan uang, tapi urusan surat-surat begini saja kamu ceroboh." Cercaan itu mengalir deras seperti air bah. Arya memposisikan dirinya sebagai korban dari ketidakbecusan seorang istri. Sebuah taktik manipulasi yang biasa ia gunakan untuk menutupi ketakutannya sendiri. Di mata orang luar, ia tampak seperti suami yang terzalimi oleh kecerobohan istrinya. Novi menatap mata Arya. Di sana, ia melihat kilat kepanikan yang luar biasa. Arya sedang ketakutan karena ia tahu, tanpa mobil ini, harga dirinya di depan rekan-rekannya, dan di depan Maya, akan hancur lebur. "Mas, petugas itu bilang ada penyalahgunaan kontrak," ujar Novi pelan. Suaranya tetap stabil meskipun hatinya bergemuruh. "Mungkin ini ada hubungannya dengan upaya Mas menjaminkan ruko tempo hari? Pihak pusat biasanya sangat ketat soal aset." "Diam kamu. Jangan sok tahu urusan bisnis," potong Arya kasar. Ia menoleh ke arah petugas. "Beri saya waktu 1 jam. Saya akan telepon pemilik perusahaannya langsung. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi." Petugas itu hanya menggeleng. "Maaf, Pak. Perintahnya adalah eksekusi langsung."
Silakan ambil barang pribadi Bapak di dalam mobil sekarang juga. Novi menyaksikan dalam diam saat Arya terpaksa mengeluarkan tas kerja dan beberapa barang pribadinya dari dalam mobil sport itu. Wajah Arya tampak sangat hina. Seorang pria yang 5 menit lalu merasa sebagai penguasa, kini berdiri di trotoar dengan tangan hampa sementara mobil kebanggaannya dikaitkan ke truk derek. Begitu truk itu bergerak menjauh, Arya berbalik ke arah Novi dengan tatapan penuh kebencian. Puas kamu sekarang? Puas membuatku malu di depan tetangga? Kamu itu benar-benar pembawa sial. Novi, sejak keuangan kita diaudit, katanya, semuanya jadi berantakan. Ini pasti karena kamu malas beribadah atau terlalu banyak mengeluh. Istri macam apa kamu ini? Novi merasa seperti ada pisau yang mengiris-iris sisa rasa cintanya yang terakhir. Bukannya berkaca pada kesalahannya sendiri yang mencoba menipu lembaga pembiayaan, Arya justru melimpahkan seluruh beban kegagalannya pada bahu Novi. Logika emosi Arya benar-benar telah rusak oleh ego. Mas, Novi memanggil dengan suara bergetar. Kalau Mas butuh kendaraan untuk ke kantor, ada mobil City Car tua milik mendiang ayah di garasi belakang. Masih bisa dipakai kalau cuma untuk transportasi. Arya tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Novi. Pakai mobil butut itu? Kamu mau aku jadi bahan tertawaan di kantor? Kamu sengaja ya mau meruntuhkan wibawaku agar kamu bisa berkuasa di rumah ini? Arya menyambar kunci mobil City Car itu dari tangan Novi dengan kasar, lalu melangkah menuju garasi belakang dengan gerutu yang tak henti-henti. Novi berdiri sendirian di halaman yang kini terasa sangat luas dan sepi. Batinnya berkecamuk. Ia baru saja melakukan tindakan yang sangat berisiko. Menarik mobil Arya adalah pernyataan perang terbuka yang paling nyata. Ia tahu, setelah ini Arya tidak akan tinggal diam. Pria itu kemungkinan besar akan mulai mencari tahu siapa sebenarnya orang di balik PT Arta Mandiri Jaya yang telah berani mengusiknya. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Novi adalah perubahan batinnya sendiri. Ia mulai merasa takut pada dirinya sendiri. Takut bahwa ia mulai menikmati proses penghancuran Arya. Ia merogoh ponselnya, melihat pesan masuk dari Pak Hendra mengenai persiapan acara di Grand Crystal besok malam. Novi mengetik balasan dengan jari yang masih sedikit gemetar. Pastikan semua rekan kantor Arya mendapatkan undangan VIP, termasuk wanita bernama Maya. Saya akan datang sebagai pemberi sambutan utama. Ia baru saja memutuskan untuk meledakkan bom terakhirnya. Risikonya, reputasi pernikahannya akan hancur di depan publik. Namun bagi Novi, lebih baik hidup di atas puing-puing kebenaran daripada bernapas di dalam istana kemegahan yang penuh dengan hinaan. Tekanan batin baru muncul. Ia bertanya-tanya, apakah ia sanggup menatap wajah Arya saat suaminya itu menyadari bahwa istri yang menumpang hidup, ini adalah pemilik dari setiap udara yang ia hirup selama ini? Suara mesin mobil City Car tua yang batuk-batuk saat dipanaskan Arya di halaman belakang tadi pagi masih terngiang di telinga Novi seperti sebuah ejekan. Rumah megah itu kini terasa seperti kotak kaca yang menyesakkan. Setelah penarikan mobil sport kemarin, suasana di dalam rumah benar-benar membeku. Arya tidak lagi membentaknya dengan suara menggelegar. Ia beralih ke kemarahan yang dingin dan penuh kebencian, sebuah aura yang jauh lebih menyakitkan bagi Novi. Ia berdiri di depan wastafel dapur, menatap jemarinya yang polos tanpa cincin pernikahan yang sengaja ia lepaskan sejak semalam. Dina, sahabat Novi sejak zaman kuliah, duduk di meja makan sambil memperhatikan Novi dengan tatapan penuh keprihatinan. Dina adalah orang yang tahu bagaimana Novi membangun bisnis tekstil dan propertinya dari nol, mengumpulkan rupiah demi rupiah saat Arya masih sibuk mencari jati diri di berbagai perusahaan rintisan yang gagal. Aku tidak bisa diam saja melihatmu diperlakukan seperti itu, Nov, ujar Dina pelan, memecah keheningan. Kemarin dia menghinamu di depan petugas leasing, dan sekarang dia membiarkan ibunya menyebutmu pembawa sial? Kamu harus berhenti berpura-pura lemah. Novi menoleh sedikit, memberikan senyum pahit. Aku hanya ingin tahu, Din, seberapa dalam dia akan jatuh jika aku membiarkannya berjalan sendiri. Ternyata, dia tidak hanya jatuh, dia menggali lubangnya sendiri. Biar aku yang bicara padanya, potong Dina tegas. Sebagai saksi masa lalu,
Aku punya hak untuk mengingatkan dia siapa yang sebenarnya menyelamatkan wajahnya berkali-kali dulu. Jika dia masih punya nurani, dia akan berhenti menghinamu. Novi sempat ingin menahan Dina, namun ada bagian dari batinnya yang ingin tahu, apakah Arya masih memiliki setitik rasa hormat jika diingatkan pada sejarah mereka? Maka, ia membiarkan Dina pergi menemui Arya di sebuah kafe dekat kantor suaminya. Sementara Novi menunggu di dalam mobilnya yang terparkir beberapa blok dari sana, memantau melalui pesan singkat yang terus dikirimkan Dina. Di kafe yang dipenuhi kebisingan mesin penggiling kopi, Arya duduk dengan gelisah. Ia terus melirik jam tangannya. Ia seharusnya bertemu Maya untuk makan siang, namun Dina tiba-tiba menghubunginya dan memaksa untuk bicara. Ketika Dina muncul dan duduk di hadapannya, Arya tidak menyembunyikan wajah muaknya. Mau bicara apa lagi, Din? Kalau mau menguliahi aku soal bagaimana cara memperlakukan istri, lebih baik simpan bicaramu. Aku sedang pusing dengan urusan kantor. Cetus Arya ketus. Dina menatap Arya dengan tatapan tajam yang tidak goyah. Aku di sini bukan untuk menguliahi kamu, Arya. Aku di sini untuk mengingatkanmu agar tahu diri. Kamu tahu persis siapa Novi. Kamu tahu bagaimana dia mengorbankan tabungannya untuk modal pertamamu dulu. Kenapa sekarang kamu begitu tega menghinanya sebagai istri yang hanya numpang hidup? Arya tertawa sinis, menyandarkan punggungnya dengan angkuh. Modal pertama? Itu sudah lama sekali, Dina. Lagi pula, itu uang kecil. Kesuksesanku sekarang adalah murni hasil kerja keras dan kecerdasanku. Novi. Dia hanya beruntung berada di sampingku saat aku naik ke puncak. Dan sekarang, saat ada masalah audit sedikit saja, dia tidak bisa membantu apa-apa. Dia hanya diam, bingung, dan malah membuat urusan administrasiku berantakan. Dia diam karena dia menunggumu untuk sadar. Suara Dina meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. Semua kemewahan yang kamu banggakan itu, Arya, kamu benar-benar tidak sadar siapa pemilik aslinya. Wajah Arya mengeras. Tekanan finansial yang ia alami beberapa hari terakhir mulai menggerogoti kewarasannya. Ia merasa terpojok oleh kenyataan bahwa kartu kreditnya mati dan mobilnya ditarik. Dan kini sahabat istrinya datang untuk merendahkannya lagi. Dengar ya, Dina. Arya mencondongkan tubuhnya. Suaranya rendah namun penuh racun. Novi itu asetku yang paling tidak berguna saat ini. Kalau dia tidak bisa segera menyelesaikan masalah keuangan rumah tangga ini, atau setidaknya meminjamkan nama keluarganya untuk jaminan hutang baruku, aku tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Dina terbelalak. Maksudmu? Katakan pada sahabatmu itu, lanjut Arya dengan senyum dingin. Jika dalam minggu ini dia tidak bisa memberiku solusi untuk mendapatkan kembali fasilitas mewahnya, aku akan menceraikannya. Aku butuh pendamping yang bisa mendukung karierku, bukan benalu yang hanya diam saat aku tenggelam. Maya, rekan kerjaku, dia jauh lebih punya visi daripada Novi yang kolot itu. Novi mendengar setiap kata-kata itu melalui ponselnya yang masih tersambung dengan panggilan suara dari saku Dina. Di dalam mobil yang sunyi, air mata Novi jatuh, namun bukan karena sedih. Itu adalah air mata pelepasan. Sisi gelap Arya yang baru saja ia dengar adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Arya tidak hanya lupa budi, dia telah kehilangan kemanusiaannya. Dia menganggap pernikahan sebagai transaksi bisnis, dan saat ia merasa investasinya pada Novi tidak lagi menghasilkan, ia siap membuangnya demi wanita lain yang ia anggap lebih menguntungkan. Novi melihat dari kejauhan saat Dina keluar dari kafe dengan wajah merah padam karena marah. Tak lama kemudian, Arya keluar dengan langkah angkuh, mencoba menghidupkan mobil City Car tua yang suaranya memalukan di depan deretan mobil mewah lainnya. Novi mematikan ponselnya. Fokus batinnya kini bergeser sepenuhnya. Luka itu masih ada, namun ketegasan telah mengambil alih. Ia menyadari bahwa membiarkan Arya jatuh perlahan adalah sebuah kesalahan. Ia harus menjatuhkannya dengan sekali hantaman keras agar pria itu benar-benar merasakan kerasnya tanah yang selama ini ia injak dengan sombong. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah undangan fisik yang mewah berwarna emas dan hitam. Undangan untuk acara anniversary ke-10 perusahaannya di Grand Crystal yang akan diadakan lusa.
Ia menuliskan nama, Arya Amaya, di satu amplop khusus dengan tangan yang sangat stabil. Kamu ingin pendamping yang punya visi, Mas? Gumam Novi pada dirinya sendiri. Akan kutunjukkan visi seperti apa yang aku miliki. Novi mengambil keputusan berisiko tinggi sore itu. Ia menghubungi Pak Hendra dan memberikan instruksi untuk mengubah urutan acara. Ia tidak akan muncul di akhir sebagai kejutan. Ia akan meminta Pak Hendra untuk mengumumkan kebangkrutan salah satu unit usaha yang dipimpin Arya di tengah pesta, tepat saat Arya sedang mencoba memamerkan kekuasaannya di depan Maya dan rekan-rekan kantornya. Tekanan batin baru muncul menghimpit. Tindakan ini akan membuat perceraian mereka menjadi tontonan publik yang memalukan. Namun bagi Novi, menyaksikan kehancuran ego Arya di tempat yang pria itu kira adalah istananya sendiri, adalah satu-satunya cara untuk membasuh penghinaan yang ia terima selama ini. Keputusan Arya untuk mengancam akan menceraikan Novi jika ia tidak mendapatkan dukungan finansial, seperti yang didengar Novi melalui telepon Dina, meninggalkan lubang dingin di tengah dada Novi. Malam itu, ia tidak menangis. Ia justru duduk di kegelapan ruang kerja pribadinya, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV rumah. Di sana, ia melihat Arya mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Napasnya pendek-pendek, dan sesekali ia menendang kaki sofa marmer yang tak bersalah. Ada sesuatu yang benar-benar mati di dalam diri Novi. Rasa cintanya yang terakhir telah menguap bersama ancaman perceraian itu. Sekarang, yang tersisa hanyalah strategi dan kesunyian yang tajam. Keesokan harinya, tekanan eksternal mulai mengepung Arya seperti kabut tebal yang mencekik. Telepon rumah tidak berhenti berdering dari pihak-pihak yang menagih hutang pribadi yang ia buat atas nama spekulasi saham dan gaya hidup mewahnya. Novi melewati ruang tengah saat ia mendengar Arya berteriak di telepon, mencoba memohon penundaan pembayaran kepada seseorang yang suaranya terdengar mengancam dari balik speaker. Saya butuh 2 hari lagi. Hanya 2 hari, teriak Arya. Tangannya gemetar hebat. Begitu ia mematikan telepon, matanya tertuju pada sebuah kotak kayu mahoni yang diletakkan di lemari pajangan kaca di sudut ruangan, koleksi jam tangan mewah miliknya. Novi memperhatikan dari balik pilar dapur. Ia melihat Arya berjalan dengan langkah serabutan menuju lemari itu. Arya membuka kuncinya dengan paksa, seolah-olah sedang menjarah hartanya sendiri. Ia mengambil sebuah jam tangan dengan dial berwarna biru gelap. Sebuah Patek Philippe yang dulu ia klaim sebagai hadiah, bonus tahunan, dari hasil kerja kerasnya. Padahal sebenarnya dibeli menggunakan anggaran cadangan perusahaan Novi atas permintaan Arya yang merengek. Ini setidaknya bisa menutupi bunga hutang bulan ini, gumam Arya pada dirinya sendiri. Suaranya parau oleh keputusasaan. Novi menarik napas dalam-dalam. Ia teringat kejadian 3 malam yang lalu, saat ia bersama Bagas memindahkan seluruh barang berharga asli ke apartemen rahasia. Ia sengaja mengganti jam tangan itu dengan imitasi kelas 1 yang sangat mirip secara visual namun tidak memiliki nilai investasi. Novi merasakan gejolak batin yang aneh. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi orang yang begitu dingin dan penuh tipu daya. Namun, setiap kali rasa iba itu muncul, ia teringat wajah Arya yang memuja Maya dan mulutnya yang lancang menghina Novi sebagai benalu. Mas mau kemana? Tanya Novi, muncul dari balik pilar dengan suara yang datar dan polos. Arya tersentak. Dengan cepat menyembunyikan kotak jam itu di balik saku jasnya yang sudah tampak lusuh karena jarang disetrika. Bukan urusanmu. Diam saja di rumah dan urusi dapurmu yang berantakan itu. Arya bergegas keluar menuju mobil City Car tua yang mengeluarkan asap tipis dari knalpotnya. Novi segera menghubungi Bagas melalui pesan singkat. Dia mengambil umpan jam tangan itu. Pastikan toko kolektor Pak Suryo memberikan pelajaran yang setimpal. Di sebuah ruko eksklusif di kawasan Menteng, Arya duduk berhadapan dengan Pak Suryo, seorang kolektor jam tangan senior yang dikenal memiliki mata setajam elang. Pak Suryo adalah rekan bisnis lama Novi, seorang pria yang sangat menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam dunia barang mewah. Sikapnya dingin, netral, dan tidak mudah terkesan oleh penampilan luar. Tolong periksa ini, Pak Suryo. Saya sedang butuh dana cepat. Saya yakin Pak Suryo tahu nilai jam tangan ini, ujar Arya dengan sisa-sisa kesombongan yang dipaksakan. Pak Suryo mengambil jam itu, mengeluarkan kaca pembesar kecil,
dan mulai memeriksanya di bawah lampu meja yang terang. Keheningan di ruangan itu terasa seperti hukuman bagi Arya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Arya saat ia melihat kerutan di kening Pak Suryo. "Pak Arya," ujar Pak Suryo setelah 5 menit yang menyiksa. Ia meletakkan jam itu kembali ke atas kain bludru dengan gerakan yang hampir meremehkan. "Sejak kapan Anda mulai mengoleksi barang seperti ini?" "Maksud Bapak?" Arya menelan ludah dengan susah payah. "Ini adalah imitasi. Memang pengerjaannya sangat halus, mungkin kategori super clone, tapi mesin di dalamnya bukan mesin asli. Nilainya tidak lebih dari 5 juta rupiah di pasar gelap. Anda ingin menjual ini seharga 800 juta kepada saya?" Pak Suryo menatap Arya dengan tatapan menghakimi yang menghancurkan sisa-sisa harga diri pria itu. Wajah Arya berubah dari merah menjadi pucat pasi. "Tidak mungkin. Saya membelinya di gerai resmi. Ini pasti ada kesalahan. Gerai resmi tidak menjual jam dengan nomor seri yang terdaftar sebagai barang hilang atau palsu di database pusat," jawab Pak Suryo dingin. "Saya rasa Anda sebaiknya pergi sebelum saya melaporkan percobaan penipuan ini kepada asosiasi kolektor." Arya keluar dari toko itu dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Begitu ia sampai di trotoar, 2 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam sudah menunggunya di dekat mobil bututnya. Mereka adalah penagih hutang dari pihak pembiayaan ruko yang ia jaminkan tempo hari. "Pak Arya, waktu Anda sudah habis. Bos kami ingin jaminan tambahan sore ini, atau kami akan mendatangi kantor pusat Anda besok pagi untuk melakukan penyitaan aset di depan semua staf Anda," ujar salah satu pria itu dengan nada mengancam. Arya masuk ke dalam mobilnya dengan tangan yang bergetar hebat, hingga ia kesulitan memasukkan kunci ke lubang starter. Ia merasa dunia sedang menjepitnya dari segala arah. Ia tidak punya uang, tidak punya aset yang bisa dijual, dan sekarang ia tahu bahwa harta yang ia banggakan di rumah ternyata hanyalah sampah plastik. Di rumah, Novi sedang duduk di ruang makan saat Arya pulang dengan wajah yang hancur. Arya tidak membentak. Ia hanya terduduk di lantai ruang tamu, memegangi kepalanya yang berdenyut. Novi mendekat perlahan, membawa segelas air putih. Ia melihat kotak jam tangan itu tergeletak terbuka di lantai. "Ada apa, Mas? Jamnya tidak laku." Arya mendongak. Matanya merah karena amarah dan malu. Kamu tahu sesuatu tentang jam ini, kan? Kamu yang menukarnya?" "Jawab aku, Novi." Novi meletakkan gelas air itu dengan tenang di atas meja. "Menukar apa, Mas? Bukankah Mas sendiri yang bilang aku tidak tahu apa-apa soal kemewahan? Aku bahkan tidak tahu cara membuka kunci lemari itu." "Jangan berbohong," teriak Arya. Mencoba bangkit namun ia terjatuh kembali karena lemas. "Kamu sengaja mau menghancurkanku, ya? Kamu mau membalas dendam karena aku mau menceraikanmu." Novi menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia menunjukkan kilat di matanya yang selama ini ia sembunyikan. "Aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk menghancurkanmu, Mas. Kamu sudah melakukannya sendiri sejak kamu memutuskan untuk hidup di atas kebohongan. Sekarang, tekanan hutang itu nyata, kan? Dan besok malam adalah acara di Grand Crystal." Novi berhenti sejenak, memberikan tekanan emosional yang baru. "Aku sudah menyiapkan setelan jas terbaik untukmu besok malam. Mas harus tampil sempurna di depan Maya dan semua rekan kantormu. Karena di sanalah, semua orang akan tahu siapa sebenarnya pria hebat yang mereka kagumi selama ini." Novi berbalik pergi, meninggalkan Arya dalam ketakutan yang mencekam. Tekanan batin Novi meningkat. Ia tahu bahwa dengan membiarkan penagih hutang terus mengejar Arya, ia sedang bermain dengan api yang bisa membakar siapa saja. Namun, ia mengambil keputusan berisiko. Ia memberikan alamat kantor Arya kepada para penagih hutang itu untuk penagihan besok siang, tepat beberapa jam sebelum pesta dimulai. Novi meremas jemarinya. Ia tahu esok akan menjadi hari yang sangat berat. Namun ia sudah tidak bisa berhenti. Ia telah memutuskan untuk melihat seberapa jauh ego Arya sanggup bertahan sebelum akhirnya pecah berkeping-keping di depan publik. Pagi yang menyesakkan menyapa kediaman Novi dengan keheningan yang jauh lebih tajam daripada teriakan amarah. Novi berdiri di depan jendela besar kamar utamanya,
memperhatikan bayangan Arya yang tampak kecil dan rapuh di bawah sana, sedang berusaha menghidupkan mesin mobil tua peninggalan ayahnya. Setiap suara batuk dari mesin tua itu seolah-olah adalah tawa sarkasme yang ditujukan untuk kesombongan Arya yang kini compang-camping. Ada denyut nyeri yang menetap di ulu hati Novi, sebuah sisa-sisa rasa iba yang terus ia coba tekan dengan ingatan tentang bagaimana Arya menghinanya di depan Maya dan rekan-rekan kantornya. Novi menghela napas. Jemarinya mengusap permukaan dingin bingkai jendela. "Ini baru permulaan, Mas," bisiknya pada kekosongan ruangan. Ia telah merencanakan segalanya dengan presisi seorang arsitek. Namun melihat kehancuran suaminya secara bertahap tetap memberikan beban emosional yang berat. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah monumen besar yang ia bangun dengan cinta, kini runtuh karena pondasinya yang ternyata hanya berupa kebohongan dan ego. Di bawah, Arya akhirnya berhasil menjalankan mobil itu dengan kepulan asap tipis. Di dalam benaknya, hanya ada satu pikiran. Ia harus mendapatkan bantuan dana besar hari ini. Penagih utang sudah memberikan ancaman terakhir, dan ia tahu karirnya akan tamat jika ia tidak bisa menunjukkan bahwa ia masih memiliki koneksi dengan orang-orang kuat. Arya memutuskan untuk melakukan langkah nekat yang menurutnya adalah sebuah ide brilian. Mendatangi kantor pusat pengelola Grand Crystal, gedung pesta reuni tempo hari, untuk memohon pertemuan dengan pemiliknya. Berharap ia bisa menggunakan posisinya sebagai direktur untuk menawarkan sebuah kerjasama spekulatif atau sekadar meminta pinjaman darurat. Gedung kantor pusat Grand Crystal Group menjulang tinggi di pusat bisnis Jakarta. Sebuah menara kaca yang memantulkan langit dengan angkuh. Arya memarkir mobil bututnya jauh di sudut area parkir. Merasa sangat malu jika harus turun tepat di depan lobi. Ia merapikan jasnya, menyeka keringat dingin di keningnya, dan melangkah masuk dengan sisa-sisa kepercayaan diri yang ia paksakan. Begitu melewati pintu putar otomatis, Arya disambut oleh kemegahan lobi yang dilapisi marmer putih carara. Harum kayu cendana dan udara yang sejuk menyelimuti indranya. Ia berjalan menuju meja resepsionis, mencoba memasang wajah direktur yang sibuk. "Selamat pagi. Saya Arya, Direktur Operasional di salah satu mitra bisnis Anda. Saya ingin bertemu dengan pimpinan atau pemilik perusahaan ini untuk urusan mendesak," ujarnya dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar berwibawa. Resepsionis wanita yang mengenakan seragam rapi itu menatap Arya dengan tatapan profesional namun dingin. "Apakah sudah ada janji sebelumnya, Pak?" "Belum, tapi ini menyangkut kerjasama strategis yang sangat besar. Saya yakin pimpinan Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini." Arya sedikit mencondongkan tubuh, mencoba melakukan intimidasi visual yang biasanya berhasil ia lakukan pada bawahannya. "Mohon maaf, Pak, pimpinan kami hanya menerima tamu yang sudah terjadwal. Namun, jika Anda ingin meninggalkan proposal, Anda bisa meletakkannya di sana." Resepsionis itu menunjuk ke arah meja kecil di sudut. Arya mendengus, merasa terhina. Ia berbalik dengan amarah yang mulai mendidih. Namun langkahnya terhenti seketika saat matanya menangkap sebuah dinding besar di sisi kanan lobi, Wall of Founders. Di sana, terpajang beberapa foto berukuran besar dalam bingkai emas yang elegan. Awalnya, Arya hanya melirik sekilas, mengira ia akan melihat wajah pria-pria tua beruban yang biasanya menguasai sektor properti. Namun, saat matanya mendarat pada foto pusat di tengah dinding tersebut, dunianya seolah-olah berputar dan berhenti mendadak. Di sana, dalam foto potret yang sangat anggun dan berwibawa, Novi berdiri dengan mengenakan setelan blazer biru tua yang sangat berkelas. Rambutnya disanggul rapi, matanya menatap tajam ke arah kamera dengan kepercayaan diri yang tidak pernah Arya lihat sebelumnya di rumah. Di bawah foto itu, terukir jelas dengan huruf emas yang timbul. Novi Artentia, Founder or Chairperson of Grand Crystal Group. Lutut Arya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada pilar marmer di dekatnya agar tidak terjatuh. Napasnya memburu. Keringat dingin kini mengalir deras di punggungnya. "Tidak mungkin," gumamnya. Suaranya parau dan bergetar. "Ini pasti salah. Ini tidak mungkin, Noviku." Ia mendekati foto itu dengan langkah gontai, seolah-olah sedang mendekati sebuah penampakan. Ia membaca plat nama itu berulang kali, berharap ia salah baca atau ada nama lain yang terselip. Namun,
Itu memang Novi. Istri yang selama ini ia hina sebagai numpang hidup, istri yang ia anggap tidak mengerti apa-apa soal dunia bisnis, ternyata adalah pemilik dari gedung megah ini, dan mungkin pemilik dari hampir seluruh dunia mewah yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebuah suara berat menginterupsi dari belakang. Arya berbalik dan mendapati Pak Hendra berdiri di sana, mengenakan setelan jas Meneyer yang jauh lebih mahal daripada jas yang dikenakan Arya. Pak Hendra menatap Arya bukan dengan hormat, melainkan dengan tatapan penuh rasa muak yang sudah lama ia simpan. Pak Hendra, ini, apa maksudnya foto ini? Suara Arya nyaris tidak keluar. Pak Hendra menatap foto Novi, lalu kembali menatap Arya. Itu adalah Ibu Novi, pemilik tunggal perusahaan ini. Beliau adalah orang yang membangun setiap jengkal gedung yang Anda banggakan di pesta reuni kemarin. Dan jika Anda bertanya-tanya, ya, beliaulah yang selama ini membayar gaji Anda, membayar tagihan kartu kredit Anda, dan memastikan hidup Anda tampak hebat di mata orang lain. Arya merasa seolah-olah sebuah palu goda menghantam kepalanya. Kebenaran itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penagih utang. Seluruh narasi kehidupannya yang ia bangun dengan kesombongan runtuh seketika. Dia membohongiku, tanya Arya, mencoba mencari pembenaran untuk egonya yang hancur. Beliau tidak membohongi Anda, Pak Arya, sahut Pak Hendra dengan nada dingin. Beliau hanya memilih untuk tidak memamerkan kekayaannya demi menghargai ego Anda sebagai suami. Namun, Anda justru menggunakan kebaikannya untuk merendahkannya. Dan sekarang, Ibu sudah memutuskan untuk mengambil kembali semua yang seharusnya tidak pernah Anda miliki. Di kantor pribadinya di lantai atas, Novi duduk di balik meja kerja kayu jati yang luas, memperhatikan monitor pengawas yang menampilkan sosok Arya yang tampak bingung dan hancur di lobi bawah. Novi memejamkan mata, merasakan getaran emosional yang hebat. Ada rasa puas melihat Arya akhirnya mengetahui kebenaran, namun ada juga rasa pedih karena ia menyadari bahwa mulai saat ini, tidak akan ada lagi jalan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Ia meraih ponselnya dan menelepon Bagas yang berada di ruangan sebelah. Bagas, sampaikan pada resepsionis untuk membiarkan dia keluar. Jangan ada drama di lobi. Dan sampaikan pada Pak Hendra, siapkan berkas gugatan cerai dan lampirkan semua bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Arya. Novi meletakkan ponselnya. Dadanya terasa sesak. Ia baru saja mengambil keputusan yang paling berisiko dalam hidupnya, memicu kehancuran total rumah tangganya secara resmi. Ia tahu, setelah Arya tahu kebenaran ini, pria itu tidak akan lagi memohon atau meminta maaf secara tulus. Arya kemungkinan besar akan berbalik menyerang dengan segala cara untuk mendapatkan bagian dari kekayaan Novi melalui jalur hukum. Novi bangkit dari kursinya, menatap panorama Jakarta dari jendela lantai 40. Ia melihat mobil butut Arya meninggalkan area parkir dengan terburu-buru. Tekanan batin baru mulai menghimpitnya. Ia sekarang bukan lagi hanya seorang istri yang dikhianati, tapi ia adalah seorang pemilik perusahaan yang harus melindungi asetnya dari pria yang kini ia anggap sebagai parasit paling berbahaya. Novi memutuskan untuk melakukan satu hal lagi yang sangat berani. Ia menginstruksikan stafnya untuk mengirimkan karangan bunga besar ke rumah mereka sore ini, ditujukan kepada Arya, dengan kartu ucapan bertuliskan, "Selamat atas kesuksesanmu di lobi Grand Crystal hari ini, Mas. Sampai jumpa di pesta nanti malam." Langkah ini adalah deklarasi perang terbuka. Novi tahu ia sedang memancing amarah Arya ke titik didih tertinggi, namun ia tidak peduli lagi. Ia ingin Arya datang ke pesta malam ini dengan perasaan terjepit, agar di depan semua orang, ia bisa menyaksikan sendiri bagaimana mahkota palsu suaminya dilepas secara permanen. Getaran dari layar monitor di ruang kerja pribadinya seolah merambat hingga ke ujung jemari Novi. Dari lantai 40 gedung pusat Grand Crystal Group, ia menyaksikan melalui rekaman CCTV tanpa suara, namun ia bisa membayangkan setiap desis amarah yang keluar dari mulut Arya di lobi bawah. Ada rasa hampa yang ganjil saat ia melihat pria yang dulu ia banggakan, pria yang ia beri ruang untuk bermimpi, kini berdiri kecil dan tampak rapuh di hadapan dinding foto pendiri perusahaan. Novi memejamkan mata sejenak, merasakan konflik batin yang semakin meruncing. Ia telah beralih peran dari seorang istri yang mengabdi menjadi algojo bagi harga diri suaminya sendiri.
Apakah ini keadilan? Atau sekadar dendam yang terbungkus rapi dalam strategi bisnis? Di lobi, suasana mendadak membeku. Arya masih memandangi foto Novi dengan napas tersengal. Sementara para staf yang sedang berlalu lalang mulai berhenti dan berbisik. Kehadiran Pak Hendra, dengan sikapnya yang tegak dan tatapan yang menghujam, membuat Arya tak punya ruang untuk melarikan diri dari kenyataan. Masih ingin bicara soal proposal kerjasama, Pak Arya? Suara Pak Hendra memecah keheningan, kali ini tanpa embel-embel nada sopan yang palsu. Suaranya bergema di lobi marmer yang luas, menarik perhatian lebih banyak mata. Arya berbalik, wajahnya memerah padam, keringat membasahi leher kemejanya yang kini tampak lusuh. Kalian semua berkomplot untuk mempermalukanku, bukan? Novi memaksamu memasang foto itu untuk menjatuhkanku. Pak Hendra melangkah maju satu tindak, membuat Arya mundur secara refleks. Foto itu sudah ada di sana sejak gedung ini berdiri, bahkan sebelum Anda tahu bagaimana cara memakai dasi dengan benar. Ibu Novi tidak perlu menjatuhkan Anda, Pak Arya. Anda sudah jatuh sejak pertama kali Anda merasa berhak atas apa yang tidak pernah Anda usahakan. Beberapa staf administrasi yang mengenal Arya sebagai suami bos mulai menunjukkan ekspresi mencemooh. Di dunia profesional Grand Crystal, rahasia tentang siapa penguasa sebenarnya adalah pengetahuan umum yang hanya Arya sendiri yang tidak tahu. Jangan berlagak sombong, Hendra. Aku suaminya. Secara hukum, setengah dari apa yang dia miliki adalah milikku, teriak Arya, sebuah upaya terakhir untuk mengklaim otoritas yang kini terasa hambar. Pak Hendra tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Secara hukum, Anda hanyalah seorang tamu di gedung ini. Seorang tamu yang selama ini hidup dari belas kasihan dan kebaikan hati istri yang Anda sebut numpang hidup. Anda tidak lebih dari pajangan yang kini sudah kehilangan fungsinya. Silakan keluar, Pak Arya, sebelum saya meminta tim keamanan menyeret Anda karena mengganggu ketertiban kantor pusat. Penghinaan itu bersifat mutlak. Di depan staf yang dulu sering ia perintah dengan angkuh saat kunjungan singkat, Arya kini diposisikan sebagai parasit. Ia melihat tatapan rendah dari para resepsionis, melihat manajer keuangan yang dulu sering ia ajak bicara soal investasi, kini memalingkan muka dengan muak. Arya tidak punya kata-kata lagi. Ia berbalik dan hampir tersandung kakinya sendiri saat melarikan diri menuju pintu keluar. Novi meletakkan tabletnya di meja kerja. Ia bisa merasakan air mata yang mendesak di sudut matanya. Namun ia menolaknya. Ada kepuasan melihat Arya mendapatkan balasan. Tetapi ada pula luka yang menganga menyadari bahwa pria yang pernah ia cintai telah menjadi begitu rendah. Ia memanggil Bagas melalui sambungan telepon internal. Bagas, dia sudah pergi. Pastikan tidak ada yang menghalangi perjalanannya pulang. Instruksi Novi. Suaranya terdengar serak. Semua sudah sesuai rencana, Bu. Mobil box terakhir sudah meninggalkan rumah 2 jam lalu. Hanya tersisa barang-barang yang memang secara hukum milik Pak Arya pribadi. Jawab Bagas dengan nada tenang yang menenangkan kegelisahan Novi. Novi menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin menjadi saksi bisu dari fase terakhir keruntuhan dunia palsu Arya sebelum konfrontasi utama esok malam. Arya memacu mobil city car tuanya dengan emosi yang meledak-ledak. Di sepanjang jalan, ia terus memaki Novi, memaki Pak Hendra, dan menyusun narasi pembelaan diri di kepalanya. Ia yakin, sesampainya di rumah, ia akan